guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saudara keempat, apakah kamu akan memasuki reruntuhan kuno dengan saudara ke-13? Tanpa seorang master penjaga, tampaknya kalian benar-benar percaya pada kultivasi sendiri. Sayangnya, saya belum berkultivasi ke ranah jin dan, kalau tidak, saya bisa sangat malu, kata Pangeran ke-24 menjawabnya. Saudara ke-24 membawa beberapa orang pendamping kali ini. Semoga mendapat harta terbaik dan tingkatkan kekayaan tak terbatas. Kata Pangeran keempat memandang wajah Fang Han dan sepertinya melihat petunjuk sesuatu. Sangat disayangkan bahwa teknik penyamaran reinkarnasi Fang Han, tidak ada yang dapat melihat petunjuk apapun darinya. Seseorang yang belum berkultivasi ke tingkat 7 inti emas, benar-benar dapat mengalahkan leluhur King Yang. Aku tidak pernah percaya bahwa kamu memiliki senjata sihir. Ayo, mari kita belajar satu sama lain. Kata Pangeran ke-13 menatap Fang Han untuk sementara waktu, dan tiba-tiba tubuhnya bergerak sedikit, dan menghilang dari udara tipis. Kemudian, Fang Han melihat bahwa tinju besar membayang di pupil matanya. Pukulan ini secepat kilat, seperti guntur, menyelimuti ke segala arah. Dia meninju kepala Fang Han, tetapi kepalanya menghilang dari udara tipis, membiarkannya meninju ruang kosong. Tidak bagus, katanya buru-buru berbalik, tetapi itu sudah terlambat, ada suara di belakangnya, kecepatan Anda terlalu lambat. Di antara kepalan tangan Anda, saya dapat memiliki 100 cara untuk membunuh Anda. Tapi sekarang saya akan memberi Anda pelajaran, jangan membuat keributan di masa depan. Suara ini bukan gelombang suara, tetapi sebuah ide pikiran dari Fang Han. Mencari kematian, kata Pangeran ke-13. Tubuh Pangeran itu menyusut, dan seluruh tubuhnya terkondensasi. Beberapa kekuatan gaib telah ditampilkan secara berturut-turut. Seluruh proyektil meteor berkedip. Tidak ada yang bisa mengetahui ke arah mana dia ingin terbang. Namun, bagaimana mungkin kecepatannya melampaui Fang Han? Ketika segel bermata 6 sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Fang Han telah melampaui alat Tao, dan kecepatan dan kekuatannya tidak tertandingi. Pangeran ini memang sangat kuat, tetapi di mata Fang Han, itu seperti anak kecil. Ketika dia menampilkan teknik beragam, Fang Han muncul diam-diam di belakangnya dan meraihnya dengan satu tangan. Di antara penangkapan itu, ruang runtuh, dan ada konsentrasi yang tak terbatas. Pangeran ke-13 yang dipenjara tidak bisa bergerak. Dia tertegun dan menyaksikan Fang Han, yang muncul di belakang tubuhnya, meraih kepalanya dan sepertinya menggaruk kepalanya. Dia ingin mengeluarkan jin dan, tetapi tangan ajaib Fang Han sangat menekan. Sepertinya dia telah menambahkan penutup di kepalanya, dan jin dannya sebenarnya tidak bisa keluar. Saudara ke-13, hati-hati. Melihat pemandangan ini, mata Yi Xiang Wang berkelebat, dan sebuah pemikiran muncul dari Pangeran keempat itu. Di alisnya, sebuah simbol berbentuk pedang muncul, itu terbang keluar, sangat cepat, di antara kedua matanya, hanya tertahan di belakang Fang Han. Pedang spiritual, apa hal yang sama dengan pedang jiwa? Gumam Fang Han meraihnya dan tidak mengerahkan mana. Simbol berbentuk pedang ini tertangkap di tangannya. Terus berdetak, bagaimana Anda bisa terbang tanpa pedang? Dan sebaliknya, dia akan turun dan meraih leher belakang Raja Perang, dan mengangkatnya dari udara yang tipis. Pangeran ke-13 dijuluki sebagai Raja Perang, pemimpin Kaisar Kekaisaran Suan Besar, yang sebanding dengan orang yang merupakan raksasa kecil Jindan, dia saat ini benar-benar ditangkap di antara langkah semacam itu dan tidak bisa bergerak. Pedang tak terlihat Wan Xian, kata Pangeran keempat tiba-tiba melihat adegan ini, wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Tiba-tiba ada gelombang fluktuasi di sekitar tubuh Fang Han. Ada puluhan ribu udara yang terpilih untuk membentuk pedang, sepertinya menjadi pembunuh tersembunyi, yang tiba-tiba meledak dan membentuk pengetahuan.
Wan Jian adalah pedang pertempuran besar, dan pedang-pedang ini semuanya pedang tak terlihat. Tiba-tiba, itu telah membentuk pengetahuan. Benar saja, itu adalah keberadaan pangeran yang paling kuat. Fang Han memikirkan langkah, sosok seluruh tubuhnya menghilang tanpa jejak. Dia telah melihat bahwa bentuk pedang bengkok di udara adalah pedang tak terlihat di tingkat harta. Ini adalah pedang tak terlihat Wan Xian yang legendaris, satu set pedang berisi puluhan ribu pedang, yang dulunya merupakan berasal dari sekolah abadi dari pendekar pedang kuno tak terlihat. Meskipun sekarang dia dapat menghancurkan arai pedang ini, dia tidak mau menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Jadi dia bergerak seketika dan bergerak langsung untuk membiarkan Wan Xian Invisible Sword jatuh. Sungguh keterampilan yang baik, menurut kultivasi kamu harus terkenal di antara para beku di dunia. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Melihat bahwa Fang Han terlepas dari serangan pedangnya, mata sang pangeran keempat bergerak, dan riak berbentuk pedang bengkok di udara menghilang tanpa jejak. Raja Perang juga tenang dan terbang kembali ke pangeran keempat. Wan Xian Invisible Sword-nya adalah jurus yang sangat kuat, deretan pedang dan pengetahuan yang hening, bahkan penguasa jin dan akan mati dalam serangannya. Fang Han bisa menjauh dan tidak takut akan pengepungan arai pedang. Ini terlalu mengerikan. Fang Han, ini tampaknya adalah warisan dari pedang tak terlihat di zaman kuno. Tidak ada master generasi pedang yang dapat melewatinya di dunia ini, pedang tak terlihat jumlahnya sangat banyak, dan setiap orang memurnikan satu set pedang terbang, dan metode pemurnian pedang itu unik, dan dia adalah satu-satunya di dunia. Dia memiliki satu set pedang yang tidak terlihat, dan ada puluhan ribu pedang terbang yang tidak terlihat. Lebih kuat dari susunan pedang Yanyu Anda, Raja Malam Berdarah adalah seorang Tao, tetapi jika Anda benar-benar bertarung dengannya, itu bukan lawan Anda sama sekali. Bisik naga Yan berada di tengah-tengah pikiran Fang Han. Aku sudah tahu, tapi aku tidak tahu bagaimana dia bisa memobilisasi pedang terbang 10.000. Tampaknya pangeran keempat ini memiliki banyak cara tersembunyi, dan budidayanya masih di atas Jindan. Tapi dia masih belum lawanku, aku seharusnya bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Sedangkan untuk pangeran ke-13 ini, aku bisa membunuhnya dalam 1/10 kedipan mata. Kata Fang Han diam-diam memperkirakan. Awalnya, 3.600 pedang terbang yang dibeli oleh pangeran ke-24, ribuan pasir hitam dan putih, dia sendiri tidak bisa menjalankan secara sewenang-wenang. Sekarang, pangeran keempat ini bahkan lebih keterlaluan, sebenarnya memiliki satu set pedang Wan Xian tak terlihat. Saya telah berlatih di pegunungan selama bertahun-tahun dan baru saja muncul. Kata Fang Han mendengar pertanyaan pangeran keempat, Fang Han mengguncang kipasnya dan memandang dirinya sendiri. Yah, tidak peduli siapa Anda, ini cukup untuk memenangkan rasa hormat saya. Kata pangeran perang tampaknya telah pulih dari bayang-bayang kegagalannya segera. Tidak ada langkah lain yang membuatnya marah. Ini membuat Fang Han merasa agak tak terduga dan merasa pangeran ini tidak sederhana. Saudara keempat, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kata pangeran ke-24. Saudaraku, kamu benar-benar merekrut master seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelajahi reruntuhan kuno, aku khawatir Anda akan memimpin. Kata pangeran perang tiba-tiba bertukar ide dengan pangeran keempat. Orang ini sangat kuat, tetapi ini bukan kesempatan kita. Kali ini, kita menjelajahi reruntuhan kuno. Faktanya, kekuatan terkuat adalah kakak laki-laki Feng. Kita tidak tahu metode apa yang telah dia ambil. Dia benar-benar meminta Hua Tiandu. Kata pangeran keempat dengan tenang memancarkan fluktuasi spiritual. Pangeran ke-24, kakak pertama telah datang. Ayo kita bertemu mereka. Pada saat ini, tiba-tiba ada momentum yang luar biasa di kejauhan. Ternyata Pangeran Feng dan orang-orang lainnya datang ke sini. Termasuk Hua Tiandu. Kali ini, banyak para pangeran yang khawatir, dan mereka semua terbang. Beberapa dari mereka tampak gugup, beberapa ingin menyenangkan, sementara yang lain menatap mereka dengan mata dingin.
Tuan Hua baik-baik saja, kata Pangeran Yi langsung terbang menatap Hua Tiandu sambil mengangkat tangannya. Kudengar saudara Hua hanya setengah langkah dari rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi, dan telah membeli pil legendaris 10 hari yang lalu. Setelah menerobos, saudara Hua dapat mencapai tubuh abadi tingkat kedua alam rahasia umur panjang. Saya di sini untuk merayakan. Saya juga menyiapkan hadiah awal, kata Pangeran keempat dengan sopan. Hua Tiandu tersenyum, ini hanya masalah waktu untuk memasuki ranah rahasia umur panjang. Tapi masih terlalu dini untuk menyiapkan hadiah. Hari ini aku di sini atas undangan Pangeran Yingfeng untuk melindunginya dari perjalanan mencari harta karun reruntuhan peninggalan kuno, kata Hua Tiandu. Oh, izinkan saya memperkenalkan Tuan Hua, ini adalah saudara ke-24. Kali ini ia mengundang seorang master tersembunyi untuk membantunya dalam perjalanan, mungkin dia adalah musuh Tuan Hua, kata Pangeran Yi tiba-tiba menunjuk ke arah Fang Han dan Pangeran ke-24 berdiri. Hua Tiandu menatap Fang Han dan memandangnya dengan hati-hati. Fang Han tiba-tiba merasakan tatapan yang menyala-nyala. Hua Tiandu adalah pria yang kuat, tapi dia tidak akan bisa melihat teknik penyamaran reinkarnasi saya. Gumam Fang Han diam-diam menyembunyikan jejak nafas jin dan dari Song Wei. Dia ingin menampakkan dirinya sebagai penguasa jin dan Hua Tian pasti tahu bahwa dia memiliki 55 jenis kekuatan supernatural yang besar. Jika dia diubah menjadi inti emas, itu pasti menghancurkan bumi.